warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satunya adalah keragaman bahasa. Sekarang Bu Guru ingin tanya kepada kalian. Pernahkah kalian mendapatkan bantuan dari orang lain? Apa yang akan kalian lakukan pada saat kalian mendapatkan bantuan dari teman kalian? Tentu saja kalian akan mengucapkan terima kasih. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki ucapan terima kasih dalam bahasanya masing-masing. Seperti contohnya, suku Sunda mengucapkan terima kasih dalam bahasanya hatur nuhun. Kemudian ada suku Kutai makasih. Ada suku Minang tarimo kasih. Suku Papua amangai. Suku Madura sakalangkong. Suku Jawa matur nuwun. Suku Sasak tampiase. Suku Maumere epanggawang. Suku Batak muliate. Suku Aceh turimong gasebe. Dan suku Toraja kurusumanga. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui bahwa lebih dari 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia, akan tetapi hanya 652 bahasa daerah yang bisa dipetakan dan diverifikasi oleh Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rentan waktu dari 1991 hingga tahun 2017. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Minang, dan bahasa Bali merupakan bahasa daerah dengan jumlah penutur lebih dari 1 juta orang. Berdasarkan catatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sejak tahun 2011 sampai 2019, di Indonesia ada 11 bahasa daerah yang punah. Di antaranya, bahasa Tandia dari Papua Barat, bahasa Mawes dari Papua, bahasa Kajel atau Kayeli dari Maluku, bahasa Priu juga dari Maluku. Kemudian ada bahasa Moksela dari Maluku, bahasa Palumata dari Maluku, bahasa Hukumina juga dari Maluku, bahasa Hoti dari Maluku, bahasa Serua dari Maluku, bahasa Nila juga dari Maluku. Dan yang terakhir ada bahasa Ternateno dari Maluku Utara. Berikut ini merupakan faktor penyebab punahnya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Penduduk berpindah wilayah otomatis akan melakukan penyesuaian bahasa dan tidak memakai bahasa daerahnya.
Yang kedua, kebiasaan generasi muda menggunakan bahasa asing karena pengaruh dari media massa. Yang ketiga, kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan bahasa daerah. Yang keempat, kurangnya penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Dan yang terakhir, kurangnya penanaman penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga sebagai lingkup utama dan pertama. Nah, berikut ini upaya pencegahan punahnya bahasa daerah di Indonesia. Yang pertama adalah penanaman bahasa daerah oleh orang tua di lingkungan keluarga. Yang kedua, membiasakan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membuat program berbahasa daerah selama sehari, contohnya di sekolah-sekolah, instansi pemerintahan, serta perusahaan. Yang keempat, mengintegrasikan bahasa daerah menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah. Dan yang kelima, mewajibkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah. Mari kita membaca teks yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Dari bacaan tersebut, kita mengetahui pengetahuan baru. Yang pertama, negara dengan jumlah bahasa terbanyak adalah Papua Nugini, disusul oleh negara Indonesia di posisi kedua. Kemudian, persebaran bahasa berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Pulau yang penduduknya banyak, jumlah bahasa daerah yang digunakan sedikit, sedangkan pulau yang jumlah penduduknya sedikit memiliki bahasa daerah yang banyak. Kemudian yang ketiga, bahasa daerah di Indonesia terancam punah karena penduduk sekitarnya jarang menggunakan bahasa setempat. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada bahasa daerah dari Sumatera. Bahasa daerah yang berasal dari Sumatera ini adalah Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Enggano, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu, Lampu Api, Lampunyo, Lubu, Melayu, Melayu Jambi, Mentawai, Minangkabau, Musi, Nias, Rejang, Simeulue, Lekun, dan Haloban. Sedangkan di daerah Jawa, bahasa daerahnya adalah Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Kemudian daerah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara ada bahasa Bali, Sasak, Abui, Kadang, Adonara, Alor, Amarasi, Anakalangu, Bengkala, Bilba, Bima, Blagar, Buna, Dela Onale, Dengka, Dao, Ende, Hamap, Helong, Ile Ape, Kabola, Kavoa, Komang, Kambera, Kedang, Kelon, Kemak, Keo, Kepo, Kodi, Komodo, Kui, Pula, Lama Holot, Lama Lera, Lama Tuka, Lamboya, Lama, Laura, dan Lembata Barat. Dan masih ada bahasa daerah yang ada di Indonesia lainnya. Kalian bisa melihat macam-macam bahasa daerah di Indonesia pada buku tematik kalian. Nah, anak-anak hebat, dari penjelasan tersebut kita mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan, pada satu pulau atau kepulauan terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sekarang tugas untuk kalian, tuliskan sedikitnya 10 kosakata bahasa daerah yang biasa digunakan dalam komunikasi di keluargamu beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.